kembali lagi ya kita ke Margareta Channel. Masih ingat ya bahwa tubuh kita ini butuh imunisasi supaya tahan terhadap serangan penyakit. Begitu juga jiwa kita. Supaya nggak stres, jiwa juga butuh imunisasi. Nah, salah satu imunisasi bagi jiwa adalah dengan joke. Percaya nggak percaya, yang pasti joke bikin hati gembira. Ya kan? Bukankah hati yang gembira adalah obat? Nah, sekarang saya akan membacakan artikel lagi ya. Ada beberapa artikel yang mengandung joke. Doa panjang. Dalam sebuah persekutuan jemaat, seorang pendeta memimpin doa yang luar biasa panjangnya. Ia terus berdoa dan berdoa. Di tengah doanya yang panjang itu, ia bertanya kepada jemaat, "Apalagi yang perlu saya doakan?" Jemaat serentak menjawab, "Amin, Pak Pendeta, amin." Nah, pesan dari artikel ini adalah antara idealisme dan realisme, berdoa khusyuk berpanjang-panjang memang ideal. Tetapi realitasnya tidak semua orang bisa melakukannya kan? Nah, sekarang artikel berikutnya ya. Musibah banjir. Sebuah desa tertimpa musibah banjir. Tak jauh dari lokasi kejadian, berdiri sebuah gereja besar dan megah. Seorang wartawan yang meliput musibah itu mewawancarai pendeta gereja tersebut. "Bantuan apa yang telah gereja Bapak berikan untuk desa yang tertimpa musibah?" Pendeta itu menjawab, "Doa." Pesan dari artikel ini adalah, kadang doa saja tidak cukup. Perlu tindakan konkret untuk mewujudkan doa itu. Maka jangan hanya berdoa, jadilah juga pelaku doa. Setuju? Artikel yang berikutnya ya. Masih bisa. Beberapa ibu komisi wanita sebuah gereja mengunjungi seorang oma yang sudah lama sakit. Oma itu tinggal sendiri di rumahnya yang sederhana. Sebelum pulang, ibu-ibu itu berkata, "Oma, kami akan membantu Oma untuk berdoa terus bagi kesehatan Oma." Oma itu menjawab, "Tidak perlu repot-repot, Nak. Kalau mau membantu, cuci saja piring-piring yang ada di dapur. Oma masih bisa berdoa sendiri." Nah, pesan dari artikel ini adalah membantu tanpa harus berkorban itu gampang. Yang sulit adalah membantu sekaligus berkorban. Artikel berikutnya, tokoh kembar. Seorang guru sekolah minggu mengadakan aktivitas cerdas cermat Alkitab di kelasnya. Anak-anak tampak antusias mengikutinya. "Anak-anak, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Coba sebutkan tokoh kembar di dalam Alkitab." Seorang anak mengacungkan tangannya dengan cepat dan menjawab, 1 dan 2 Samuel, Bu. Pesan dari Alkitab ini adalah, agama tidak boleh sekedar menjadi pelajaran hafalan. Sebab agama tidak melulu soal otak, tetapi soal hati. Tidak di surga. Pak Pendeta menjelaskan kepada seorang jemaatnya bahwa semua yang tertera di Alkitab itu benar. "Jadi, Bapak percaya dengan cerita Yunus ditelan ikan besar?" tanya orang itu. "Tentu saja, Nak. Saya akan menanyakan kepada Nabi Yunus tentang hal itu di surga," saut Pak Pendeta. "Kalau Yunus ada di surga, lah kalau Yunus di neraka bagaimana?" tanya orang itu lagi. "Ya terpaksa kamu yang menanyakannya," jawab Pak Pendeta.
Pesan dari artikel ini adalah jangan beragama karena takut neraka atau mendambakan surga. Beragamalah karena cinta. Berikutnya yaitu membalas. Seorang pria paruh baya sedang memarkir mobilnya dipandu tukang parkir. Terus, teriak tukang parkir. Pria itu mengikutinya. Kiri, kiri lagi. Ya, balas kanan. Lanjut tukang parkir. Namun, pria itu tetap saja ke kiri. Akhirnya, mobilnya menabrak tembok. Tukang parkir marah-marah. Kenapa Bapak mundur terus? Kan sudah saya bilang, balas kanan. Pria itu dengan kalem menjawab, saya ini seorang Kristiani. Dalam ajaran agama saya, balas-membalas itu urusan Tuhan. Pesan dari artikel ini, jangan memahami agama secara harfiah. Setiap ajaran, bahkan setiap ayat dalam kitab suci lahir dari suatu konteks tertentu. Berikutnya, pesan pendeta. Suatu Sabtu, seorang pendeta berkunjung ke rumah jemaatnya. Di depan rumah ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Padahal ia yakin yang punya rumah ada di dalam. Lama ia menunggu. Tak ada jawaban juga. Ia mendapat akal. Pada secarik kertas ia menulis Wahyu bab 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Lalu ia selipkan kertas itu di bawah pintu. Pada hari Minggunya, kertas dari Pak Pendeta itu ditemukan di kantong persembahan. Namun, di balik kertas itu ada tulisan lain, yakni ayat Kejadian bab 3 ayat 10. Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Pesan dari artikel ini, kok jadi seperti orang berbalas pantun ya? Yang satu mengutip sebuah ayat, yang lain menyaut dengan mengutip ayat pula. Wah, enggak betul ini ah. Berikutnya yaitu artikel dengan judul Peluit. Seorang pendeta selalu mendapatkan giliran berkhotbah di gerejanya sekitar jam 12 siang. Tetapi pada jam tersebut, biasanya sebuah kereta api akan melalui kota itu dan membunyikan peluitnya. Akhirnya beberapa dari anggota gereja pergi ke perusahaan kereta api. Mereka memohon agar jadwal kereta api itu diubah. Alasan mereka, suara peluitnya selalu membangunkan mereka yang sedang asik tertidur saat pendetanya berkhotbah. Wah, dada saja ini ya. Pesan dari artikel ini yaitu, dengerin khotbah tertidur. Masalahnya bisa terletak pada pendetanya, bisa juga pada orang yang mendengarnya. Nah, demikian artikel pada kali ini. Sampai ketemu di artikel berikutnya ya. Bye.